teman-teman Sagittarius ya, di bulan September ini, wah ketemu lagi sama Oracle Card Indonesia in Monthly ya, Monthly. Bulan ini udah bulan 9 loh teman-teman ya, bentar lagi tahun baru nih, yes banget kan. Bulan 9, bentar lagi 12. Katanya sih September itu selalu ceria ya kan, tagline dari mulai tahun kapan sampai kapan. Tapi nyatanya ya masih ada juga yang teman-teman di tahun 2021 September ini masih ada yang gampang kepikiran, masih ada yang sibuk sama problem-problem relationship, rumah tangga, kesehatan ya, keuangan, bahkan ya masih gampang juga kesulut emosi dan akhirnya jadi lebih sedih ya, lebih sedih, kecewa dan menderita. Bahkan ya bahkan untuk hal-hal yang kecil kita gampang banget kesulut teman-teman ya. Aku so bulan ini ya barengan sama Oracle Card Indonesia, yuk kita lihat yuk apa sih yang sebaiknya kita lakukan supaya September ini beneran bisa jadi September yang ceria, right? Oke teman-teman, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright teman-teman, Sagittarius ya, kita akan bacakan pesan semesta untuk teman-teman Sagittarius di bulan September ini ya. But before that, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir dan hadir di channelnya Oracle Card Indonesia, yuk segera yuk simak video-videonya, lalu like and then subscribe ya, dan juga share informasi-informasi mengenai channel ini ke teman-teman yang lain. Alright teman-teman, ada apakah dengan teman-teman Sagittarius di bulan September ini? Ada apakah gerangan ya? September Sagittarius, September Sagittarius, September Sagittarius, September Sagittarius, September Sagittarius. Okay, yes. Alright. Okay, one more card ya. Satu kartu lagi. Okay, teman-teman. This is 4 cards. Okay, yes. Right. Wow. Okay. Alright teman-teman ya, ini adalah kartu yang pertama, Trust in the Plan teman-teman, dan ada Dark Night of the Soul, ada The Heart of Transmission, ada juga Spiritual Protection ya. Kita mulai dari kartu yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. It's about keyakinan teman-teman ya, keyakinan, kepercayaan kita ya kan untuk sesuatu hal yang ada di hidup kita. Nah, ini adalah waktu yang tepat ya, ini adalah saat yang tepat di bulan September ini untuk memulai satu langkah awal yang baru, satu awal yang baru dalam kehidupan kita. Tapi ya teman-teman, untuk memulai satu awal yang baru kita tentu butuh banget yang namanya persiapan ya. Persiapan ini mungkin akan sedikit akan sedikit repot ya kan, repot, tidak nyaman, atau mungkin ada sedikit mess gitu kan ya, sedikit kekacauan. Nah, dan halangan ini atau ujian ini mungkin akan membuat kita jatuh, terpuruk lagi atau down lagi ya. Tapi ingat satu hal, sadari satu hal, bahwa ketika kita memutuskan untuk terpuruk atau down ya, ambillah sisi baiknya, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi itu pasti bukan kebetulan. Itu terjadi karena kita memang benar-benar harus terjadi, dan memang sebaiknya kita mengambil hikmah atau pelajaran dari sana teman-teman ya. Ketahui deh ya bahwa yang terjadi itu memang benar-benar ya memang harus terjadi seperti itu menurut kehendak alam semesta ini, dan ini adalah yang terbaik yang memang harus terjadi. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah bukan nyalain siapa-siapa atau nyalain dirinya teman-teman sendiri gitu kan ya. Kadang kan ada tuh keadaannya kacau, aku tuh udah mulai dengan baik tapi kamu mengacaukan segalanya. Wah, kadang ada kayak begitu ya kan, nyalain orang lain, atau aduh aku kurang apa ya, kayaknya semuanya udah baik-baik aja kayak ini, tapi kok nggak sesuai dengan apa yang aku harapin ya. Nah, terus nyalain dirinya sendiri juga ya kan. Terus habis gitu, iya nih, wah memang situasinya lagi kayak gini, jadinya ya udahlah, emang nggak bisa ya kan, nyalain situasi.
Ya. Daripada nyalain siapa-siapa dan mencoba mencari letak kesalahannya ada di mana, lebih baik teman-teman belajar untuk fokus sama solusinya. Yuk perbaiki dan persiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi ya. Perbaiki dan perbaiki. Gak perlu mencari letak kesalahan siapa-siapa karena memang gak ada yang salah ya kan. Semuanya memang harus terjadi demikian supaya kita belajar. Yakin dan percaya teman-teman ya bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan lancar-lancar saja. 100% loh ya. Jangan oke Kak, aku percaya gitu. 90%, 10%-nya ragu-ragu. Ini akan menjatuhkan kita lagi, bikin kita down lagi. Kalau misalkan kita nggak percaya sama diri kita, nggak percaya sama rencananya ya, sama rencana dari alam semesta ini ya pasti akan bubar teman-teman. Nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Kita mungkin akan menghadapi problem-problem yang sepertinya never ending story ya. Habis ini, habis ini, kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Dan nggak sesuai dengan apa yang kita mau, nggak berjalan sesuai dengan semestinya ya. Tapi ya semua nggak ada yang salah. Kalau ini akan jadi baik sekali kalau kita belajar untuk melepaskan kontrol yang ada di dalam diri kita ya. Jadi menyerah bukan sama keadaan, menyerah bukan sama diri sendiri, tapi menyerahkan kontrol segala sesuatu hal di luar diri kita ya, melepaskan hal tersebut. Karena kalau kita kontrol terus ya, hidup kita nggak akan pernah damai teman-teman ya. Kita bakalan capek banget ya. Betapa luar biasanya kita ya, betapapun luar biasanya kita, betapapun hebatnya kita, pokoknya luar biasa banget lah ya. Kita merasa wow banget gitu ya, tapi pasti ada lah rencana-rencana yang kita nggak pernah bisa kontrol di luar diri kita. Ada faktor di luar diri manusia yang lebih besar dan kita nggak bisa kendalikan. Jadi tugas kita dalam melakukan yang sebaik-baiknya, berusaha yang sebaik-baiknya ya teman-teman ya, tetapi tetap lepaskan kontrol kendali kita untuk mengatur hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, ini untuk kartu yang pertama ya, sepanjang itu teman-teman ya. Penjelasan satu kartu doang ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Dark Night of the Soul ya. Sometimes dalam kehidupan kita pernah yang namanya berasa melewati jalan yang gelap banget, nggak ada lampunya gitu ya. Kita pernah nggak teman-teman merasa kayak gitu, kayak nggak ada jalan, kayak aduh mau masuk tuh susah gitu kan, tapi mau nggak mau harus lewat sini gitu. Nah, ya, jalannya gelap banget ya, gelap dan kita nggak pernah tahu di sana ada apa, di dalam kegelapan tersebut ada apa. Benar-benar kita nggak pernah tahu ya. Kadangkala ini yang menciptakan imajinasi kita yang luar biasa dan ilusi di pikiran kita, halusinasi juga ya, takut, terus habis gitu cemas, terus habis gitu khawatir gitu. Apa sih yang ada di dalam sana? Wah kayak kok menakutkan gitu, kayak kok sesuatu hal yang kayak gimana gitu ya. Nanti jangan-jangan pas waktu di dalam ada apa, ada kayak gimana? Duh, nanti saya takut kalau misalkan nanti di dalam ternyata ada perompak, perampok. Balik ya, ada begini ada begitu. Nah ini adalah pikiran-pikiran kita sendiri teman-teman ya. Sebenarnya di dalam sana ada apa dan kayak gimana kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi kenapa nggak sih kita lalui ya jalan yang gelap tersebut ya, kita udah nggak penasaran lagi gitu kan ya. Kalaupun lewat ya, atau kadang-kadang juga nggak ada apa-apa ya. Kadang-kala pikiran-pikiran kita sendiri yang memblow up itu menjadi sesuatu hal yang wow gitu. Padahal banyak orang yang lewat sana dan nggak apa-apa aja dan fine-fine aja. Jadi teman-teman ya, ayo keluar yuk dari kegelapan ini dengan berani ya, dengan berani. Kita mungkin nggak pernah tahu hidup kita mau jadi seperti apa dan bagaimana dalam kehidupan ini ya kan. Kita nggak pernah tahu loh, we never know. Kita nggak pernah bisa mengerti dan dengan pasti itu ya masa depan kita kayak gimana dan seperti apa. Itu seperti kita kayak lewat jalan yang gelap kan, kita nggak ngerti. Tapi ya kalau misalkan kita jalani satu demi satu step ya, kita lewati ya, toh semuanya akan berlalu dan semuanya akan baik-baik saja. Oke, teman-teman, realitanya seperti apa ya, lepaskan yang namanya ilusi, halusinasi, imajinasi yang ada di pikirannya teman-teman. All is well, semuanya baik-baik saja, hadapi kenyataannya dengan baik ya. Oke, dan di kartu yang selanjutnya ya teman-teman ya, if we are talking about heart transmission ya,
Heart transmission ini berarti berkaitan dengan memberi dan menerima ya, giving and receiving. Jadi ini adalah saat yang tepat ya, tepat banget buat kita berbagi ya, memberi dan menerima dengan balance teman-teman ya, seimbang. Berbagi kepada hal-hal di luar diri kita, termasuk membagikan kasih buat orang-orang ataupun sesama kita ya, di sekitar kita. Gak perlu khawatir sama apa sih orang lihat kita tuh kayak apa gitu loh, pandangan orang mengenai kita seperti apa ya, artinya apa yang kita lakukan. Kadang-kala kan kayak gitu ya, ada banget loh orang yang jaim ya, jaga image banget ya, jadi yang dilakuin tuh penting banget kalau misalkan dilihat orang tuh wow gitu, atau yang baik ya. Ya, mungkin ya akan ada beberapa orang yang menganggap kita itu nggak masuk akal yang kita kerjakan ini ya, atau perubahan kita tuh nggak masuk akal, atau menganggap bahkan kita mungkin sok tahu ya, atau apapun lah ya, yang termasuk ada juga yang mungkin menganggap kita aneh, weird ya. Tapi sekali lagi ingat ya, tujuan dan misi utama kita adalah untuk berbagi, untuk memberi, dan untuk memberi dengan ikhlas dan juga menerima dengan ikhlas. Nah, ada banyak orang di luar sana yang merasa sangat spiritualis banget gitu. Ada banget ya, apalagi pas waktu kemarin, wah euforia untuk masuk gerbang pencerahan gitu. Wah, semua orang kepingin, wah semua membahas mengenai pencerahan, mengenai kebaikan, mengenai spiritualis. Pokoknya spiritualis banget gitu ya. Tapi masih banyak banget yang membicarakan mengenai orang lain di belakang mereka. Bahkan ya kalau kita ikut seperti meditasi atau apa ya, kadang kala masih ada orang yang bergerombol dan mereka bercerita tentang orang lain, tentang apa sih, membicarakan tentang orang lain di belakang mereka. Masih ada yang kayak begitu, masih banyak banget yang seperti itu. Ada juga yang selalu terlihat bijaksana dengan solusi-solusi yang diucapkan ya untuk permasalahan hidupnya orang lain, tapi masih belum bisa melaksanakan untuk dirinya sendiri ya. Banyak sekali loh orang-orang yang terjebak begitu. Konseling mengenai rumah tangga ya, sedangkan rumah tangganya sendiri berantakan. Nah, konseling mengenai anak ya, anak yang seperti ini dengan bahasa cinta yang seperti ini, tetapi anaknya berantakan. Itu masih banyak banget teman-teman ya. Masih ada yang bilang bahwa masih ada yang suka ngasih solusi-solusi yang luar biasa banget ya, tapi ternyata masih ngatain orang di belakang ya, masih suka masih belum bisa merilis emosi-emosi yang ada di dalam di dalam dirinya. Nah, ada banyak banget ya. Dan untuk apapun lingkungan di mana tempat kita berada ya, tetap lakukan yang terbaik saja. Yang penting kita melakukan yang terbaik, didasari dengan kasih, dengan ketulusan dan keikhlasan ya. Apapun pandangan orang lain mengenai apa yang kita kerjakan ya, senyumi aja ya kan. Senyum aja, senyum itu bikin awet muda, right? Senyum aja dan tetaplah lakukan yang terbaik, even orang lain bilang kita seperti apa dan bagaimana ya. Oke, teman-teman ya, berhubungan dengan kartu yang sebelumnya ya, kartu selanjutnya adalah mengenai kesensitifan dalam diri ya. Sometimes pandangan orang lain tuh penting banget ya, buat akhirnya kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, kita jaga image ya. Tapi untuk bulan ini teman-teman diingetin nih untuk mengendalikan sisi sensitif dalam dirinya teman-teman ya. Kadangkala punya kesensitifan tuh bagus ya, ini punya empati tuh bagus teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ini nantinya menjadikan kita jadi terlalu sensitif, ini juga kurang bagus ya. Dampaknya ke diri kita buat kita sama buat orang lain juga nggak bagus. Kebayang nggak kalau misalkan kita gampang banget buat terluka ya secara emosi, secara perasaan, gampang banget mudian banget gitu ya, mudian banget, terus habis gitu gampang banget merasa tertekan dan bahkan depresi gitu ya teman-teman ya. Kebayang nggak kalau misalkan kita kayak begini, lingkungan kita juga akan tertekan loh ngelihat kita seperti itu ya kan, ngelihat orang yang disayangi tertekan, depresi, nggak ngelakuin apa-apa, terus habis gitu gampang marah, yang ada dekat sama kita bukannya nyaman malah takut. Nah ya, jadi ingat yuk untuk sekarang ini di bulan ini teman-teman bersihkan diri dari hal-hal yang kurang baik, yang negatif yang ada di dalam dirinya kita. Hal yang terlalu itu juga nggak baik ya teman-teman ya, terlalu sensitif juga nggak baik, terlalu mudian juga nggak baik ya. Ayo
bersihkan diri ya. Bersihkan diri, kalau bisa perbaiki diri di bulan ini akan jauh lebih baik. Dan kalau misalkan kita dalam keadaan emosi, keadaan marah, ya lebih baik kurangi dulu ketemuan sama orang, karena ini bisa sedikit ngomong aja bisa jadi pemicu yang luar biasa panjangnya ya, panjang kali lebar kali tinggi jadinya ya. Oke ya teman-teman ya, di bulan September ini untuk teman-teman Sagittarius semoga berkah. Untuk teman-teman Sagittarius tetap ceria apapun yang terjadi, tetap semangat apapun yang terjadi barengan sama Oracle Card Indonesia Channel. Alright, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you.